Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Dodi Ahmad Hairudin MPDI yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Perkembangan Sosial Emosi, Moral dan Agama, dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Saya Heli Heliawati bersama Nina Hernawati selaku kelompok 8 akan memaparkan pola orientasi dan tahapan perkembangan moral anak usia dini. Pola orientasi perkembangan moral. Pengertian istilah. Menurut kamus, arti pola dapat diartikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap. Menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 1990. Dari pola tersebut, kita dapat membentuk berbagai model apapun sesuai kehendak yang kita miliki. Namun, sebaik apapun bentuk yang dibuat secara prinsip itu harus tetap berpedoman pada pola standar awal yang telah ada. Sedangkan pengertian pola secara umum adalah bentuk atau model atau lebih abstrak suatu set peraturan yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola. Yang kedua, hakikat pembahasan. Orientasi moral menurut Vetter tahun 1979 disamakan dengan moral position atau ketetapan hati. Lebih lanjut, Vetter menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan moral position itu dimiliki seseorang terhadap suatu nilai moral yang didasari oleh dua landasan perhitungan atau penilaian, yaitu cognitive motivation aspect dan affective motivation aspect. Cognitive motivation aspect memiliki makna sebagai suatu perhitungan antisipatif dari seseorang terhadap resiko yang mungkin muncul jika dirinya menentukan suatu hal. Sedangkan affective motivation aspect memiliki makna suatu perhitungan emosi yang akan diakibatkan dari sebuah keputusan yang diambil seseorang. Vetter dalam Akosasi Zahiri tahun 1996. B. Tahapan perkembangan moral anak. Pengertian moral. Moral merupakan pengetahuan atau wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Moralisasi yaitu uraian atau pandangan dan ajaran tentang perbuatan serta kelakuan yang baik. Demoralisasi yaitu kerusakan moral. Menurut asal-usul katanya, moral berasal dari kata mores, dari bahasa Latin, lalu kemudian diterjemahkan jadi aturan kesusilaan, ataupun suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik maupun buruk. Adapun pengertian moral yang secara umum adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide yang diterima umum, yaitu berkaitan dengan makna yang baik dan wajar. Dengan kata lain, pengertian moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Tahapan perkembangan moral. Menurut John Dewey, tahapan perkembangan moral seseorang itu akan melewati 3 fase. Yang pertama, fase pre-moral atau pre-konvensional, belum sadar. Pada tahap ini, sikap dan perilaku manusia banyak dilandasi oleh impuls biologis dan sosial, ditandai bahwa anak belum menyadari keterikatannya pada aturan. Pada tahap ini, ketika seorang anak yang dibesarkan di lingkungan jalanan, jauh dari suasana keharmonisan, sepi dari nuansa saling menghargai, dan hampa dari rasa persaudaraan, kekerasan, persaingan, dan saling berebutlah yang menjadi pelajaran hidup sehari-hari mereka. Sikap dan kepribadian yang muncul pun sungguh sangat menyedihkan. Mereka banyak menampilkan sikap tidak sopan ketika meminta-minta di lampu merah, tidak mengenal tata krama kehidupan, dan hampir tidak mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Yang kedua, konvensional atau sadar.
Perkembangan moral manusia pada tahapan ini banyak didasari oleh sikap kritis kelompoknya, ditandai dengan berkembangnya kesadaran akan ketaatan pada kekuasaan. Tahap kedua ini ketika anak telah mengalami pertambahan usia dan menemukan lingkungan baru dalam kehidupannya, maka faktor lingkungan itu pun sangat besar memberikan pola dalam menentukan sikap dan perilakunya. Disinilah kita sadar bahwa lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan pada tahapan ini. Lingkungan yang kondusif dan edukatif akan mampu memberi sumbangsi terbesar dalam mendasari kehidupan anak selanjutnya. Namun sebaliknya, bila anak dibesarkan di lingkungan yang negatif, maka nilai-nilai negatif pun dengan sendirinya akan mewarnai kehidupan anak itu sendiri. Yang ketiga, autonomous atau melaksanakan moral. Pada tahapan ini, perkembangan moral manusia banyak dilandaskan pada pola pikirannya sendiri, ditandai dengan berkembangnya keterikatan pada aturan yang didasarkan pada resiprositas. Pada tahapan terakhir seorang manusia setelah melewati tahapan awal kehidupannya, dilanjutkan dengan pertimbangan usia yang dijalani dengan hidup di lingkungannya. Maka manusia itu sendiri akan mampu menentukan berbagai pilihan sikap dan kepribadian dengan dasar pola berpikirnya sendiri. Itulah tahapan kedewasaan seorang manusia. Menurut Piaget, seorang manusia dalam kehidupannya akan melalui rentang perkembangan moral sebagai berikut. Yang pertama, tahap heteronomous, yaitu bahwa seseorang pada saat awal kehidupannya belum memiliki pendirian kuat dalam menentukan sikap dan perilaku. Atau dapat dikatakan bahwa dalam menentukan pilihan keputusan sebuah perilaku masih dilandasi oleh aneka ragam dan sering bertukarnya ketentuan dan kepentingan. Hal ini mungkin muncul pada diri seorang anak di usia 2-6 tahun. Yang kedua, tahap autonomous. Pada tahapan ini, seorang anak telah memiliki kemampuan sendiri dalam menentukan segala keputusannya, sikap dan perilaku moralitasnya. Moralitas yang tercermin dari dirinya telah didasari oleh pendirian sendiri. Hal itu terbentuk dari proses pembelajaran dalam kehidupan yang memungkinkan dirinya banyak menggunakan pertimbangan akal sehat, pengetahuan, dan pengalaman hidupnya. Sehingga pada tahapan ini, manusia dapat dikatakan sebagai agent of change akan muncul pada diri seorang anak di usia 12 tahun. Menurut Kohlberg dalam Ormond tahun 2000, mengemukakan ada 3 tingkat perkembangan moral, yaitu yang pertama, tingkat penalaran prakonvensional. Pada penalaran prakonvensional, anak tidak memperhatikan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Yang pertama, tahap 1 orientasi hukuman dan ketaatan. Tahap penalaran moral didasarkan atas hukuman. Anak-anak taat karena orang-orang dewasa menuntut mereka untuk taat. Yang kedua, tahap 2 individualisme dan tujuan. Tahap penalaran moral didasarkan atas imbalan atau hadiah dan kepentingan sendiri. Anak-anak taat bila mereka ingin butuh untuk taat. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan hadiah. Yang kedua, tingkat penalaran konvensional. Pada tingkat ini, internalisasi individual ialah menengah. Seseorang menaati standar-standar atau internal tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain atau eksternal, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Yang pertama, norma-norma interpersonal atau interpersonal norms. Seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral. Anak-anak sering mengadopsi standar-standar moral orang tuanya pada tahap ini sambil mengharapkan dihargai oleh orang tuanya sebagai seorang perempuan yang baik atau seorang laki-laki yang baik. Yang kedua, moralitas sistem sosial atau social system morality. Pertimbangan-pertimbangan didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, dan kewajiban. C. Tingkat penalaran pasca konvensional. Tingkat ini ialah tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjejaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Menurut Harlock, dalam bukunya yang berjudul
Child development, perkembangan anak dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pralahir yang dimulai dari saat pembuahan sampai lahir. Pada periode ini terjadi perkembangan fisiologis yang sangat cepat, yaitu pertumbuhan seluruh tubuh secara utuh. Yang kedua, periode neonatus adalah masa bayi yang baru lahir. Masa ini terhitung mulai 0 sampai dengan 14 hari. Pada periode ini, bayi mengadakan adaptasi terhadap lingkungan yang sama sekali baru untuk bayi tersebut, yaitu lingkungan di luar rahim ibu. Yang ketiga, masa bayi adalah masa bayi berumur 2 minggu sampai 2 tahun. Pada masa bayi ini, bayi keluar mengendalikan ototnya sendiri sampai bayi tersebut mempunyai keinginan untuk mandiri. Masa kanak-kanak, yang keempat, masa kanak-kanak terdiri dari 2 bagian, yaitu masa kanak-kanak dini dan akhir masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dini adalah masa anak berusia 2-6 tahun. Masa ini disebut juga masa prasekolah, yaitu masa anak menyesuaikan diri secara sosial. Akhir masa kanak-kanak adalah anak usia 6-13 tahun, biasa disebut sebagai usia sekolah. Yang kelima, masa puber adalah masa anak berusia 11-16 tahun. Masa ini termasuk periode yang tumpang tindih karena merupakan 2 tahun masa kanak-kanak akhir dan 2 tahun masa awal remaja. Secara fisik, tubuh anak pada periode ini berubah menjadi tubuh orang dewasa. Poin selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nina. Bagian C, sikap orang tua dalam perkembangan moral anak. Poin A, konsisten dalam mendidik anak, yaitu ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau memperbolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. Poin B, sikap dan orang tua dalam keluarga, yaitu secara tidak langsung sikap orang tua terhadap anak, sikap ayah terhadap ibu, atau sebaliknya dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan atau imitasi. Sikap orang tua yang otoriter cenderung melahirkan sikap disiplin semua pada anak. Sikap yang sebaiknya dimiliki oleh orang tua adalah sikap kasih sayang, keterbukaan, musyawarah, dan konsisten. Poin C, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut, yaitu orang tua merupakan panutan atau teladan bagi anak, termasuk di sini panutan dalam mengamalkan ajaran agama. Orang tua yang menciptakan iklim yang religius dengan memberi bimbingan tentang nilai-nilai agama kepada anak akan mengalami perkembangan moral yang baik. Poin D, sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma, yaitu orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong, maka mereka harus menjauhkan dirinya dari perlakuan berbohong. Apabila orang tua mengajarkan kepada anak agar berperilaku jujur, bertutur kata yang sopan, bertanggung jawab atau taat beragama, tetapi orang tua sendiri menampilkan perilaku sebaliknya, maka anak akan mengalami konflik pada dirinya, bahkan mungkin dia akan berperilaku seperti orang tuanya. Bagian D, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Yang pertama, perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum moral dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia, dan memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu, perkembangan moral tergantung pada perkembangan kognitif. Menurut Kohlberg dalam Ormond 2139. Contoh, anak-anak secara intelektual berbakat umumnya lebih sering berpikir tentang isu moral dan bekerja keras mengatasi ketidakadilan di masyarakat secara umum ketimbang teman-teman sebayanya. Menurut Silverman dalam Ormond 2139. Meski demikian, perkembangan kognitif tidak menjamin perkembangan moral. Anak yang memiliki bakat khusus menonjol sering disebut dengan istilah talent children. Sedangkan anak yang memiliki bakat intelektual menonjol sering disebut dengan istilah gift children. Poin B, penggunaan rasio dan rasionale.
Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. Menjelaskan kepada anak-anak alasan perilaku tertentu tidak dapat diterima dengan fokus pada perspektif orang lain, dikenal sebagai induksi. Hoffman dalam Ormond 2140. Contoh, induksi berpusat pada korban induksi membantu siswa berfokus pada kesusahan orang lain dan membantu siswa memahami bahwa mereka sendirilah penyebab kesusahan-kesusahan tersebut. Penggunaan konduksi secara konsisten dalam mendisiplinkan anak-anak, terutama ketika disertai hukuman ringan bagi perilaku yang menyimpang, misalnya menegaskan bahwa mereka harus meminta maaf atas perilaku yang keliru. Poin C, atau yang ketiga, isu dan dilema moral. Kohlberg dalam teorinya mengenai teori perkembangan moral menyatakan bahwa disequilibrium adalah anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya saat itu. Dalam upaya membantu anak-anak yang menghadapi dilema semacam itu, Kohlberg menyarankan agar guru menawarkan penalaran moral satu tahap di atas tahap yang dimiliki anak pada saat itu. Contoh, bayangkanlah seorang remaja laki-laki yang sangat mementingkan penerimaan oleh teman-teman sebayanya. Dia rela membiarkan temannya menyali pekerjaan rumahnya. Gurunya mungkin menekankan logika hukum dan keteraturan dengan menyarankan agar semua siswa seharusnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya tanpa bantuan orang lain, karena tugas-tugas pekerjaan rumah dirancang untuk membantu siswa belajar lebih efektif. Yang terakhir, perasaan diri. Anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa mereka sungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, ketika mereka memiliki efikasi diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat suatu perbedaan. Menurut Narvaez dalam Ormond 2140. Contoh, pada masa remaja, beberapa anak muda mulai mengintegrasikan komitmen terhadap nilai-nilai moral ke dalam identitas mereka secara keseluruhan. Mereka menganggap diri mereka sebagai pribadi bermoral dan penuh perhatian, yang peduli pada hak-hak dan kebaikan orang lain. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak menurut Harlock 1990. Yang pertama, peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. Selanjutnya, peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Yang terakhir, peran interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Demikian pemaparan materi yang bisa kelompok 9 sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari materi kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.